Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini di mata kuliah kewirausahaan di materi membangun ide kreatif dan inovatif di hari ini kita akan teruskan, kita akan jelaskan. Nah, adik-adik sekalian, kreatif dan inovatif itu tentu akan menjadi satu hal yang harus ya, keharusan untuk kemudian sukses dalam bisnis. Nah, adik-adik sekalian, kalau saya tanya sama adik-adik sekalian, kalau ingat deterjen apa yang paling adik ingat? Daya. Rinso. Rinso. Dia merupakan pionirnya kan, dia pemulanya kan. Kalau ingat air mineral, apa yang ada ingat pertama sekali? Aqua. Aqua, karena memang Aqua yang pertama, Pak Tirto yang pertama sekali kan. Kalau ingat teh, ada ingat teh apa? Sosro. Karena Sosro kan, Pak Joyo Sosro kan yang membuat teh dalam kemasan ya kan. Nah, ternyata memang ide-ide kreatif itu menjadi satu keharusan, kemutlakan. Kalau ada yang ingin diingat orang, maka jadilah orang-orang yang kreatif. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah, nah kita hari ini akan berbicara tentang membangun ide kreatif. Nah, adik-adik sekalian, muda dan kreatif. Nah, itu yang selalu dibuat jargon pada kita, muda dan kreatif. Nah, no kreatif, no success. Tidak ada kesuksesan tanpa kreativitas. Nah, jadi kalau ada itu anak muda, kalau nggak kreatif ya berarti nggak muda kira-kira gitu ya. Jadi muda itu harus kreatif. Lalu kemudian kreatif itu memiliki daya cipta, berdaya cipta, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, pembaruan atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, jadi kalau kreatif itu ya menciptakan sesuatu yang belum ada, seperti yang Pak Hendra sampaikan tadi. Kalau ingat Rinso, berarti Rinso adalah pemulanya, pionirnya. Ya, jadi orang selalu ingat siapa yang membuat pertama sekali, kira-kira gitu. Termasuk Aqua pada saat itu orang mengatakan sama Pak Tirto, Anda ini gimana sih? Anda jual air lebih mahal dibandingkan jual minyak, kira-kira gitu. Tapi dia ya santai aja, dia cuekin aja, dia terus aja. Dan akhirnya hari ini kita sudah tergantung dengan air mineral. Kita malas masak lagi, kira-kira gitu kan. Dan ini Masya Allah luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, nah, kalau inovatif itu berdaya perubahan, pembaruan, menciptakan sesuatu berbeda dengan orang lain. Ya, jadi ya mungkin telurnya sama, tapi cara jual telurnya beda. Pernah nggak dulu lihat ya bagaimana Pak almarhum Bob Sadino ya. Almarhum Bob Sadino itu dia jual telur itu di Kemang itu, di banyak orang-orang luar negeri situ kan. Nah, apa caranya Bob Sadino untuk jual telur? Dia kasihlah bunga, setiap orang beli telur dia kasih bunga ros di situ. Kira-kira orang beli telurnya atau tidak? Beli ya. Kenapa? Di situ dia punya inovasi kan, dia punya perubahan, barangnya boleh sama tapi cara jualnya beda. Nah, sama juga misalnya adik-adik sering perhatikan bagaimana kalau kemudian orang dagang kasih member misalnya kan, lalu member itu kalau Anda ikut member belanja sekian ratus ribu, lalu kemudian Anda dapat hadiah. Kira-kira orang beli nggak kira-kira para Anda? Beli kan? Jadi ada inovasi, ada cara kira-kira gitu ya. Nah, kemudian produknya bukan sesuatu yang baru, tapi konsep kemasan, bahan, dan fungsi yang ditawarkan memiliki nilai tambah unik. Inilah yang dikatakan kategorikan inovasi. Berbeda dengan invention atau penemu, inovasi adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi bernilai lebih. Ada pernah lihat orang-orang sekarang misalnya barangnya sama ya, tapi packing kirimannya kan berbeda. Dia kadang-kadang kasih apa gitu unik ya. Kira-kira orang terimanya seneng nggak kira-kira? Seneng. Kalau dia senang berarti kemudian dia akan mendapatkan orderan terus. Nah, adik-adik sekalian, kalau lihatkan sama adik-adik sekalian, nah ini kreatif atau tidak? Lihat. Kreatif, Pak. Ini apa namanya, Dek? Ojek payung ya. Jadi kalau hujan, ada orang kemudian hujan mengeluh, tapi kemudian ada orang hujan, pas saat hujan itu dia mengambil payung lalu jadi ojek payung. Nah, tapi tentu anak Iki gak mau. Anak Iki paling membantu sedekah, ya sudahlah Ustaz Hendra, ya, kami sedekah bantu, dengan demikian Allah bantu pula rezeki kami. Jadi macam-macam lah kira-kira tipologinya. Nah, adik-adik sekalian, nah kalau adik-adik perhatikan lagi misalnya seperti ini nih yang dilakukan oleh Coca-Cola dan Starbucks misalnya. Coba bayangin,
dia jualnya Coca-Cola kan, tapi dia kasih nama ya kan, Ana, Emma, Sora, Johan. Kira-kira orang beli nggak kira-kira? Ih, nama gua ada loh di sana. Beli. Nah, jadi di sini kemudian inovasi-inovasi yang Masya Allah luar biasa ya kira-kira gitu ya. Nah, kemudian sama Starbucks juga begitu melakukan hal yang serupa misalnya. Jadi ini yang dilakukan. Nah, kita lihat juga misalnya bagaimana kemudian ada banyak misalnya seperti ini kan, sepeda dengan begini ya kan. Jadi orang kan membuat tempat-tempat begini tempat-tempat yang unik kira-kira gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa dan mendapatkan keuntungan. Adik-adik sekalian rahimahullah. Nah, penting sekali bagi saya melakukan ide-ide seperti ini. Nah, adik-adik juga bisa lihat bagaimana selain kreatif, inovatif juga beradaptasi. Ya, beradaptasi misalnya seperti ini nih. Ya, pernah nggak adik-adik membayangkan dulu perusahaan-perusahaan besar seperti Pizza Hut, ya, KFC, Starbucks dan berbagai macamnya. Nah, mereka beradaptasi seperti ini. Ya, kita nggak pernah membayangkan dulu kan, ya paling duduk manis di mall-mall yang mewah, yang kemudian dengan AC berbagai macamnya. Tapi nggak mungkin ketika mallnya ditutup, ya dia butuh hidup, butuh bayar karyawan dan berbagai macamnya. Maka harus muncul ya adaptasi gaya jualan dan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian, saya pikir itu bagian daripada bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan di hari ini. Nah, final lanjutin. Nah, kemudian apa untuk bisa kemudian orang itu melakukan ide-ide kreatif, inovatif ini, maka dibutuhkan otak dan tenaga. Jadi yang pertama adalah gagasan baru, ya harus punya gagasan baru, ada teknik baru, cara jitu, ya. Lalu bagaimana cara membangun ide kreatif? Perhatikan sesuatu yang tanpa asing. Ya, jadi perhatikan ya. Ada kata orang ATM ya, amati, tiru ya, kemudian modifikasi kira-kira gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau kita jalan ke mall, apa yang terbayang kira-kira gitu kan? Amati, ya, tiru, ya, modifikasi biar tidak serupa misalnya. Boleh nggak Raya? Boleh saja kan? Misalnya apa gitu ditambahin apa kira-kira gitu kan. Nah, lalu perhatikan sesuatu yang tanpa asing, lalu kemudian bawalah selalu catatan, tulis. Kadang-kadang kan ide-ide itu munculnya macam-macam ya kan, ada di tengah jalan, di mana kira-kira, ya jangan waktu sholat aja, tapi kadang-kadang waktu sholat ide belum banyak keluar gitu, kadang-kadang ini repot kadang-kadang gitu kan. Nah, lalu pelajari sesuatu yang baru, lalu kemudian praktekkan gitu kan. Nah, adik-adik sekalian, menjadi wirausaha itu tidak harus diawali dengan modal besar, menempati outlet di mall atau di tunjangan ya, peralatan yang mahal. Jadi mulailah dari apa? Dari cita-cita, bukan dari modal. Ya. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita, dan Masya Allah itu luar biasa saya pikir ya. Jadi diawali oleh cita-cita bukan modal. Jangan hanya mengejar uang, tapi bangunlah kekayaan. Apabila kekayaan itu sudah terbangun, uang akan mengejar kita. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Adik-adik sekalian, nah saya pikir itu ya, nanti Pak Indra teruskan. Baik adik-adik sekalian, kalau begitu, ternyata memang untuk kreatif itu tidak butuh modal besar pada dasarnya kira-kira. Orang cuma hanya bermodalkan meja, ya, tapi dia bisa jual gado-gado kira-kira. Ya, apa modalnya? Modal cuma meja aja kan? Ya, lalu kemudian ada juga orang kemudian dia cuma modal meja, tapi kemudian semuanya itu dari mana barang-barangnya? Titipan orang semua kan? Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi ternyata muda itu memang kreatif. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik lihat ini. Adik-adik termasuk mana? Generasi mana nih? Nah, coba adik-adik bayangkan. Ini hasil sensus penduduk 2020 ini. Nah, pengen besarin ya. Nah, Ya. oke. Adik-adik generasi apa nih? Generasi Z atau generasi post Gen Z? Generasi Z. Z berarti lahirnya 1997 sampai 2012. Iya. Tapi bukan generasi milenial dong. Berarti iya, Pak. Bukan. Nah, ternyata generasi ada itu generasi yang paling terbanyak ya. Nah, 27,94% di Indonesia jumlahnya. Jadi milenial. Kalau Pak Endra termasuk generasi X ya. Pak Endra di sini nih generasi X nih. Udah tua nih 21,56% ya. Nah, dan ada berarti di generasi ini. Nah, jadi dua generasi ini pada dasarnya generasi milenial dan generasi Z ini generasi-generasi yang kreatif nih dia, inovatif, ya.
Jadi Masya Allah luar biasa pada dasarnya. Nah, jadi kita banyak sekarang tumbuh di Indonesia. Nah, tinggal adik-adik menjadi generasi yang kreatif dan inovatif ini. Saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Nah, kalau diperhatikan di mana banyaknya generasi ini, penduduk kita ini paling banyak kan di mana nih? Di Jawa ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan di bawah ini. Nah, Jawa itu 56% lah dihuni. Padahal pulaunya kecil itu ya. Nah, Sumatera cuma 21,68%. Jadi memang terkonsentrasi penduduk Indonesia itu di Jawa. Ya, hampir 60%. Berarti 40% ini baru tersebar di mana-mana ya. Nah, wajar kalau kemudian semua orang bermimpi membuka lapangan usaha di Jawa. Nah, saya pikir ini menjadi potret bagi adik-adik sekalian bahwa adik-adik adalah generasi Z, bukanlah generasi lama yang mimpinya hanya menjadi pekerja. Kalau generasi Z, generasi milenial itu mimpinya adalah bagaimana buka outlet, lalu kemudian punya perusahaan, apalagi hari begini ini ditambah iklan-iklan tentang saham dan berbagai macamnya, mimpinya sudah main saham aja lah kira-kira gitu. Jadi main emas ya, sehingga ini menjadi menarik saya pikir itu. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian ya. Jadi kalau ditanyakan bahwa kreatif itu berarti apa tadi memiliki daya cipta. Berarti kalau adik-adik menemukan sesuatu berarti ada termasuk orang yang kreatif. Tapi kalau inovatif berarti merubah sesuatu yang sudah ada tapi menjadi daya nilai yang lebih tinggi, yang lebih menarik. Nah, sama dulu es tebu sudah dijual orang, tapi sekarang es tebu bisa masuk mall. Berarti itu sebuah inovasi yang menarik. Silakan kalau ada pertanyaan.